Coba perhatikan, kenapa sekolah dasar 6 tahun? Kenapa sekolah lanjutan juga 6 tahun? Dan ada yang kuliah juga selalu harus 6 tahun. Kenapa harus angka 6? Apakah ini kebetulan? Saya yakin tidak. Kita diprogram untuk seturut dengan apa yang diinginkan oleh si ular tua. Saat ini banyak orang yang susah menerima kebenaran. Kenapa? Karena ada kekuatan yang sedang bermain di atas, yang tidak bisa dilihat oleh kita-kita yang hanya melihat dengan mata jasmani. Allah ular besar yang sedang mau mengendalikan dunia ini. Dia berusaha untuk membuat kita sungguh-sungguh ketakutan. Jadi kalau kita ikutin, kita masuk di dalam frekuensinya dia. Bagaimana cara dia merusak frekuensi Tuhan? Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Program Tuhan adalah gambarannya di dalam diri kita. Kita dibentuk, itu diprogram. Sekarang kita dibentuk keluar dari programnya Tuhan. Tema yang saya ambil adalah beriman kepada Allah adalah kunci kemenangan dari ketakutan. Satu ayat, tetapi saya akan kupas dengan ayat-ayat berikutnya. Dan saya berbicara di sini bukan sebagai pendeta, saya sebagai jemaat biasa yang mencoba untuk menyampaikan dari perspektif jemaat yang merasakan kondisi atau berada di marketplace. Ya, saya tidak memposisikan saya sebagai orang yang duduk di atas mimbar, tetapi saya mencoba mentransfer apa yang dirasakan oleh jemaat sekalian, oleh kita semua yang ada di lapangan, yang hidup sehari-hari berhadapan dengan kenyataan, di mana begitu banyak yang bergelimpangan dan semua begitu ketakutan dengan apa yang disajikan. Nanti pelan-pelan saya akan sampaikan. Mari kita baca dari 2 Timotius 1 ayat 7 bersama-sama. Pelan-pelan bersama-sama. Sebab Allah memberikan kepada kita, ulangi lagi, kitanya kita ganti saya. Sebab Allah memberikan kepada saya bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberi kekuatan, membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Ayatnya cuma satu, tapi kupasannya panjang. Ya, ayat tadi dulu. Berarti ketakutan itu adalah roh, dan itu bukan berasal dari Allah. Kalau Allah memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan berarti kita harusnya kuat karena kita berasal dari Allah. Roh Allah itu memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan dalam hal apa? Imannya kuat. Kasih apa? Sempurna kasihnya. Jadi kalau Tuhan tuh kualitatif. Nah, saat kita berbicara firman Tuhan, saat kita memahami, pahamilah dalam dunia roh, jangan pakai otak. Kalau pakai otak, kita sulit menyelami kemahakuasaan Tuhan. Pakai roh, pakai alam supranatural agar kita terhubung dengan, karena kita adalah makhluk supranatural sebenarnya. Cuman kita tidak sadari. Karena apa? Ada program yang sudah membuat kita yang harusnya berpikir supranatural, hidup dalam supranatural, masuk ke dalam kehidupan yang material, yang menggiring kita selalu untuk berpikir hal-hal materi, dan akhirnya kita terbawa kepada materialistis, kehidupan materialistis. Karena semuanya harus bisa dilihat dan dihitung. Kalau tidak bisa dilihat dan dihitung, kita tidak percaya. Dari ayat ini jelas bahwa kehidupan kita selalu ada dalam peperangan roh. Setiap hari di dalam kehidupan kita, karena kita makhluk roh, maka kita berperang juga secara roh. Sebenarnya, cuman kita nggak pernah diajarin selama ini. Kita dibiarkan untuk tidak memahami bahwa ketakutan itu adalah roh. Berarti bukan dari Tuhan. Sudah jelas disampaikan tadi. Tuhan memberikan kekuatan apa? Iman. Nanti akan saya ungkap bagaimana untuk membuat iman kita kuat. Kasihnya harus sempurna. Kalau kasih nggak sempurna, nggak bakal. Ketertiban, tunduk sepenuhnya. Tadi ada lagu, sepenuhnya. Tidak setengah-setengah, tidak seperempat, tidak setengah, tiga perempat, tidak 7/8, tidak 99/100, tetapi sepenuhnya. Tuhan tidak pernah mau kita hanya setengah-setengah. Tapi sekarang kita melihat begitu banyak yang tidak lagi mengandalkan Tuhan sepenuhnya.
dengan bahasa yang saya sering ketemu, berhikmat tetapi takut. Ketika ada Tuhan, sedikit pun tidak boleh ada takut. Itu janji Tuhan. Tetapi kalau kita ada takut, segera percaya penuh, serahkan semuanya ketakutan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan sendirilah yang akan mengangkat, memegang kita dengan tangan kanan yang kuat. Amin. Jangan ragukan lagi. Kalau kita ragukan, itu yang dibilang tidak tertib, tidak sepenuhnya. Ya. Berikut, apa bukti Allah tidak memberikan roh ketakutan? Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Lihat, orang yang takut itu adalah orang yang diperbudak. Kita lihat sekarang, di mana-mana banyak sekali orang yang diperbudak. Oleh apa? Oleh promosi ketakutan. Ya. Apa yang ditakut-takutin? Mindsetnya. Yang dilawan gak kelihatan, tetapi takut. Hebat ya? Karena apa? Begitu hebat dan masifnya promosi, propaganda yang menakut-nakuti. Kenapa? Karena nggak ngerti ilmunya. Karena nggak ngerti apa sih udang di balik batunya. Coba mengerti. Tidak sedikit pun anak Tuhan akan ketakutan. Anak Tuhan akan menunjukkan bahwa dia adalah saksi Kristus. Begitu dong. Kalau saksi Kristus itu nggak ada ketakutan. Karena Tuhan tidak mau ketika ditanya, kamu pengikutku nggak? Jangan seperti Petrus. Tiba-tiba mundur. Oh, tadinya bilang, saya siap mati. Begitu dia nggak kenal. Dan Tuhan tahu. Itu karena kebiasaan kita hidup di dalam dunia jasmani. Yang penting orang lihatnya, aku nggak takut. Mulut kita. Tetapi sebenarnya di dalam batin kita tidak bisa bohong. Tuhan tahu. Kita berkhianat, kita takut, batin kita. Nanti saya ungkap. Ini ada sesuatu yang tidak pernah terungkap selama ini. Bahwa ketika saya bilang, saya tidak takut, sebenarnya saya gemeter. Berarti saya berbohong. Ketika tidak takut, betul nggak takut. Dan akan tampak dari sikap kita. Yang membuat, saya lanjutkan, yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita bisa berseru, ya Allah, ya Aba, ya Bapa. Jelas bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Kalau Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, berarti kalau kita ketakutan berarti apa yang menguasai kita? Iblis. Karena roh ketakutan itu roh. Bekerjanya ketakutan di dalam diri kita seperti apa? Nanti saya terangkan, pakai gelombang. Itu namanya frekuensinya iblis. Roh ketakutan atau ketakutan yang kita rasakan, orang nggak ada ular di sini kita ketakutan, nggak ada buaya di sini kita ketakutan, nggak ada macan di sini udah ketakutan. Itu adalah frekuensinya iblis. Ketakutan, ya. Tetapi frekuensinya Tuhan adalah iman. Jadi kalau orang yang takut pasti tidak beriman. Kalau orang yang takut pasti kasihnya tidak sempurna. Kalau orang yang takut berarti tidak sepenuhnya tunduk kepada Kristus. Jelas. Makanya itu tadi di 2 Timotius 1 ayat 7 sudah disampaikan. Saya berikutnya lagi. Maaf saya sampaikan dengan cara saya. Karena saya tidak belajar. Tetapi seperti inilah saya memahaminya. Kita tidak perlu pakai logika untuk memahami firman Tuhan. Cukup, artinya kita tidak perlu terlalu banyak berteori. Ada di sini semua. Sesuai. Jadi nggak pakai akal-akalan saya. Nggak pakai doktrin-doktrinan. Pakai aja apa yang Tuhan mau. Berikutnya, apa bukti kita menerima roh Allah? 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Belakangan ini kita disibukkan dengan berbagai pendapat, silang pendapat yang banyak justru membuat masyarakat atau jemaat menjadi galau karena bingung menentukan sikap. Saya cuma mau memberikan clue di sini. Silahkan pahami betul-betul. Ada slide berikutnya. Saya mau kasih gambaran di sini. Bagaimana ini tubuh kita. Tubuh kita diberikan roh Allah. Tuhan memberikan roh. Kalau nggak ada roh Tuhan, maka tidak hidup. Lalu setelah roh ini hidup, tubuh manusia ini hidup, barulah muncul jiwa. Jadi jiwa muncul setelah adanya roh. Nah, roh ini yang dihidupi oleh Tuhan, oleh roh Tuhan adalah sel.
Dalam bahasa Ibrani tesel. Lihat sekarang banyak orang pakai seluler itu tesel. Itu roh dalam bahasa Ibrani. Artinya apa? Gambar, citra, dan imajinasi. Jadi Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambarnya, itu di sel kita. Nah, ini yang diganggu. Makanya peperangan kita dengan peperangan hidup kita adanya di jiwa. Kalau tubuh itu hanya refleksi daripada apa yang ada di jiwa kita. Jadi kalau tubuh kita bukan milik kita lagi, maka setiap kita akan memperlakukan tubuh kita. Kita harus minta izin sama yang punya. Amin. Amin enggak? Jadi tidak ada yang berhak kepada tubuh kita, siapapun juga kecuali Tuhan. Amin. Jangan pernah kita berpikir untuk mengintervensi kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita, siapapun orangnya, siapapun. Jangan pernah kita mengintervensi. Apalagi karena kita takut mati atau ditakut-takutin mati. Lalu mencoba mencari cara lain untuk mengintervensi, mendelay kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan marah. Ya, ini yang saya bilang tadi, tidak tertib. Kalau mau tertib sepenuhnya, jangan separuh-separuh. Jadi jangan pernah mengintervensi kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Ini saya gambarkan, saya tidak ngarang-ngarang, tetapi ini yang saya pahami. Nah, sekarang yang dihancurkan selama ini adalah ini, pikiran dan perasaan kita. Nanti saya akan gambarkan. Gambar saya berikutnya. Apa bukti Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban? 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jelas ya? Kalau kita ketakutan berarti nggak ada kasih. Kasih ini siapa? Nggak ada Kristus di dalam diri kita. Tapi saya lihat banyak yang ketakutan. Wajahnya pada wajah ketakutan. Mana senyumnya? Senyum dong. Karena profil ketidaktakutan itu dimulai dengan senyum dan tatapan mata yang tajam. Kalau seperti itu takut ya. Kenapa? Permainannya di sini. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut. Ingat ya, ketakutan ada hukumannya loh. Barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Mau bilang apa lagi? Ini firmannya ada kok. Jadi kalau kita bilang kita anak Tuhan, kita pengikut Kristus, jadi saksi Kristus, tunjukin kepada dunia bahwa Tuhanku berkuasa. Amin. Jangan tunjukin ke dunia. Tetapi selama ini kita sudah dininda bobokkan menjadi jemaat-jemaat yang lemah. Jemaat-jemaat yang tidak siap untuk diutus ke tengah-tengah serigala. Itu adalah cara iblis. Menggiring kita untuk diprogram sejak kita sekolah. Dengan sekolah seragam yang diseragamkan. Padahal Tuhan menciptakan kita unik. Masing-masing punya kekurangan dan masing-masing punya kelebihan. Tidak seperti yang dunia programkan. Jadi apa saya tadi sampaikan? Dunia memprogramkan kita, tujuan akhirnya supaya kita ketakutan. Kalau Tuhan programnya apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bedanya di situ. Itu program Tuhan. Itulah gambaran rupa Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi dunia lewat rasionalisasi yang dibangun lewat sekolah, membuat kita menjadi orang-orang yang mudah sekali jatuh. Jatuh di dalam dosa, jatuh gugur iman kita. Itu ternyata program begitu lama, begitu panjang yang sudah disusun oleh kekuatan yang sekarang sedang memainkan perannya untuk merestart yang gambaran Tuhan di dalam hidup kita. Sebenarnya apa? Dari dulu mereka sudah memprogram, cuman kita nggak sadar. Kita berpikir betul kita harus sekolah, iya sekolah. Tetapi porsi sekolah kita tidak sebanding dengan kebutuhan yang kita ingin. Kita adalah makhluk supranatural. Kita adalah orang-orang yang memerlukan kecerdasan spiritual, bukan intelektual. Dengan kita mempunyai kecerdasan spiritual, kita tidak terlalu tergantung kepada hal-hal jasmani, makanan jasmani. Kita tidak akan tergantung dengan uang. Karena kekuatan supranatural bisa hanya berkata, jadi, maka jadilah. Amin. Ini yang membuat kita selama ini tidak sadar bahwa kita sudah digiring untuk selalu berharap bahwa tanpa uang kita nggak bisa hidup. Termasuk saya. Saya pun tidak paham. Akhirnya dari dulu saya berpikir dunia ini begitu gelap, terlalu luas, terlalu berat untuk dilampaui. Karena kita digiring hanya untuk menggunakan akal, logika kita yang logika ini bagus.
Tetapi masalahnya, logika yang dibangun dunia hanyalah logika yang terbatas kepada apa yang kelihatan mata, yang material. Itulah yang menyebabkan kita menjadi orang-orang materialis. Kita selalu berhitung, dari sekolah kita diajar angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, sehingga kalau ada yang nilainya 10, akan menganggap kita yang nilainya 5, itu rendah. Dan itu menjadi kebiasaan yang direkam di mana? Direkam di dalam sel kita. Direkam di sel. Sel ini adalah inti kehidupan selama manusia hidup. Jadi kalau orangnya katanya sakit, katanya sedih, sebenarnya selnya yang lagi rusak. Nah, sel inilah yang selama ini, selama bertahun-tahun dirusak. Sel inilah yang tadi saya bilang adalah gambaran Tuhan, citra Allah, imajinasi Allah di dalam tubuh manusia, di dalam kehidupan. Itulah sel. Bahasa Ibraninya T-cell. Lihat seluler yang ada sekarang, semua pakai T-cell. Kenapa? Dialah yang sekarang sedang ngerjain kita semua. Ada tulisan saya kemarin bahwa handphone, gadget itulah yang sedang menghancurkan kita. Dia bisa kontrol dari jauh. Dia senyum-senyum saja. Yang bodohnya kita keluarkan uang, kerja, sampai kredit untuk beli alat ini, dan alat ini ngontrol kita. Hebat nggak tuh mereka? Luar biasa. Kita nggak sadar. Tetapi seperti itulah caranya. Karena kita senang dibikin eksis. Cepret, share. Dan anonymous. Orang bisa ngomong apa aja dipikir tidak ketahuan. Akhirnya ketangkap. Loh, ketangkap juga. Ya, bisa ngomong apa saja. Oh, alat ini bisa cari uang. Bisa ini, uang. Makanya Tuhan bilang, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Dengan mengejarnya, banyak orang yang sudah menyimpang dari imannya dan mengalami berbagai duka gara-gara uang. Ini yang dia bangun, giring kita. Jadi sel ini penting sekali. Sel ini kalau bahasa dunianya subconscious, alam bawah sadar. Tetapi kalau saya bicaranya apa? Ini adalah alam supranatural. Sesuatu yang nggak bisa dilihat mata, itu adalah supranatural. Dia bermain di situ. Iblis bermain di situ. Sehingga kita tidak sadar bahwa kita sedang dikerjain. Ini yang dihancurkan. Sel kita. Sel ini kalau dirusak dari dulu, juga dengan makanan-makanan yang kita konsumsi, obat-obatan yang kita yang diproduksi dari kimia buatan, itu merusak sel. Saya buka di sini. Itu merusak sel dan merusak karakter hidup kita. Merusak karakter hidup kita. Karena kalau sel kita rusak, organ kita rusak, maka karakter kita akan rusak. Nanti saya akan sampaikan ya di slide berikutnya, saya sudah siapkan supaya kita paham. Apa dampak ketakutan? Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Amin. Jadi yang mana kita mau pilih? Udah Tuhan jelas sampaikan bahwa roh ketakutan bukan dari Tuhan. Kenapa kita jadi takut? Sudahlah, paling jelek mati. Dan siapkan diri kita untuk menghadapi kondisi seperti itu. Jangan terlalu berpikir yang muluk-muluk. Karena saat ini adalah saat di mana Tuhan meminta kepada kita untuk memilih. Segera tentukan pilihan. Sebelum nanti kita disuruh pilih oleh dunia. Tentukan pilihan saat ini. Jangan tunggu sudah didesak. Tentukan pilihan itu dan siapkan diri kita dengan pilihan yang akan kita ambil. Kalau mau ikut dunia, ya sudah, nggak usah banyak pusing. Tapi kalau mau ikut Tuhan, siapkan diri kita untuk menjadi the armor of God. Amin. Jangan main-main. Ini kita bukan berhadapan dengan hal-hal yang kecil lagi. Kita cuma berhadapan dengan yang sedang mau balas dendam kepada Tuhan. Dia lagi revenge. Kenapa? Semua yang sering main serang itu adalah rohnya yang sedang revenge. Yang sedang mau balas dendam kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia mau mempermalukan Tuhan. Bahwa engkau keliru, engkau salah, sudah memilih manusia sebagai yang kau kasihi. Jangan ngecewain Tuhan. Tuhan sedih kalau kita kecewain. Bersama Tuhan kita akan kuat. Jangan coba sedikit pun tadi, jangan kecewakan Tuhan. Dia lagi revenge ini. Dia mau nyatakan kepada Tuhan, kau salah, sudah memilih manusia. Lalu kitanya ikut-ikutan, benar-benar kita kecewain Tuhan. Aduh,
Saya nggak tahu itu angka 144 itu yang ada di Alkitab apa betul itu. Jangan-jangan betul cuma sedikit. Jangan-jangan, karena memang nggak gampang. Terlalu gampang kita dihancurkan. Karena kita diprogram dari kecil, kita diprogram. Orang tua kita yang mendidik kita juga diprogram dari kecil. Sehingga kita ngikutin sekolah, kita pikir benar. Betul, memang saya juga melewati itu semua. Tetapi setelah saya lewatin, ternyata ini hanya membuat saya menjadi orang sombong, saya tidak berdaya, saya menjadi orang ketakutan ketika menghadapi hal-hal yang supranatural. Tetapi kita merasa hebat dengan gelar-gelar yang diberikan oleh sistem yang ada. Padahal sekolah ini apa? Sekolah sistemnya mereka. Coba perhatikan, kenapa sekolah dasar 6 tahun? Kenapa sekolah lanjutan juga 6 tahun? Dan ada yang kuliah juga selalu harus 6 tahun. Kenapa harus angka 6? Apakah ini kebetulan? Saya yakin tidak. Kita diprogram untuk seturut dengan apa yang diinginkan oleh si ular tua. Saat ini banyak orang yang susah menerima kebenaran. Kenapa? Karena ada kekuatan yang sedang bermain di atas. Yang tidak bisa dilihat oleh kita-kita yang hanya melihat dengan mata jasmani. Ala ular besar yang sedang mengendalikan dunia ini. Dia berusaha untuk membuat kita sungguh-sungguh ketakutan. Jadi kalau kita ikutin, kita masuk di dalam frekuensinya dia. Bagaimana cara dia merusak frekuensi Tuhan, terus bisa dia intervensi? Saya kasih tahu. Cara dia merusak seperti ini. Jadi ini frekuensi dari Tuhan di sel kita. Cara dia merusaknya apa? Dia rusak lagi selnya. Jadi sel ini penerima, dia juga receiver. Dia transmitter, dia bisa ini kan. Nah, ketika dia menerima dari Tuhan, jadi kalau kita doa, kalau kita mau terima berkat dari Tuhan, Tuhan tuh nggak pernah bilang saya kasih berkat. Ternyata tiap hari dikasih berkat sama Tuhan. Tiap hari, nggak berhenti, terus sampai kita masih hidup. Karena kita ini adalah wujud daripada karya kemuliaan Tuhan. Tuhan ingin kita berkarya, menunjukkan kemuliaan Tuhan di dalam dunia ini. Makanya dikasih kelengkapan sama Tuhan. Kitanya yang tidak manfaatkan itu karena kita nggak ngerti. Receiver ini ibarat kalau ada handphone, kalau ada power bank, ini power bank, ada kabelnya, handphone kita. Nah, tempat masuknya apa namanya? Ya, konektor itu, penerimanya itulah sel. Nah, kalau ini rusak, gimana mau nerima kekuatan dari Tuhan? Gak bisa. Karena ilmu elektronik ini, itu belajar dari sel tubuh manusia. Berinteraksi dengan alam sel orang lain, alam semesta dan dengan Tuhan. Selalu berinteraksinya secara frekuensi. Jadi kita kan tidak ada kabel yang menghidupi kita, sehingga kita tetap bisa berjalan. Tetapi ada frekuensi. Itu yang membuat saya hidup. Nah, frekuensi ini, roh itu bekerjanya secara frekuensi. Jadi apa saja sebenarnya yang di sekitar kita, ini adalah alam roh. Ini. Lihat sekarang di mana-mana. Jadi inilah yang diperebutkan oleh iblis, jiwa kita. Sistem bekerjanya, dan sel ini juga lah yang menyampaikan kepada Tuhan, apa saja yang kita kerjakan di dunia ini. Nih, langsung, real time. Dia transmit. Makanya sel ini dicontoh oleh telekomunikasi. Nah, bagaimana banyak orang yang ketakutan? Jadi caranya apa? Lewat media-media, ini sengaja membangun opini secara berulang-ulang yang ditangkap oleh tubuh, oleh sinyalnya oleh otak. Seperti begini, kalau misalnya kita menyukai sesuatu, dari mata turun ke hati. Apa yang turun? Gak ada yang turun secara fisik kan? Tetapi ada gelombang, ada roh. Nah, roh itu tadi, gelombang tadi diterima oleh sel di dalam tubuh kita, lalu diolah oleh sel. Kemudian disajikan dalam bentuk pikiran, perasaan, dan kehendak. Balik lagi ke slide yang tadi. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi terbentuknya ini. Setelah jadi pikiran, jadi diolah oleh sel, baru sel itu menyajikan pikiran, pikirannya, gini. Jadi begitu. Jadi apa yang ditampakkan ke kita terus itu sebenarnya apa? Cara membuat kita kayak apa ya? Menerima gambaran supaya apa? Nanti setelah jadi pikiran dan perasaan, kita mulai berimajinasi, imajinasi atau beriman. Nah, bagaimana kita mau beriman? Beriman belum tentu kepada Tuhan loh. Beriman belum tentu kepada Allah. Bisa kepada hal yang menakutkan tadi, bisa kepada
materialistis tadi, bisa kepada apa saja. Belum tentu ke Tuhan, beriman. Jadi hati-hati dalam menggunakan, oh saya orang beriman. Beriman apa dulu? Karena beriman kepada Allah berarti kita serupa, kita mengimajinasikan gambar Allah di dalam kehidupan kita. Bersyukur kita, anak-anak Tuhan, punya gambaran bagaimana Yesus pernah disalibkan dan ada gambar-gambarnya sehingga kita berimajinasi. Bagi sahabat-sahabat kita yang tidak punya gambaran Allah, sulit untuk berimajinasi, sulit mereka untuk beriman. Disinilah caranya, disinilah cara memprogram. Dari gambaran Allah, dia bangun gambaran lain yang membuat kita sulit untuk memahami Allah. Lanjut, balik yang ke tadi. Ya, jadi gini, tubuh menerima dari alam semesta dan ini yang buatan. Ada yang dari alam semesta, ini yang buatan. Yang buatan itu yang sedang terjadi dan disiapkan dari dulu. Mereka punya kekuatan 6 media terbesar di dunia yang merelay semua. Tentunya pakai uang. Tentunya yang merelay dapat duit. Semuanya karena uang. Kenapa mereka kejar uang? Karena ada angka-angkanya. Dan angka-angka itulah yang diberikan pemahaman sejak kita sekolah dulu. Kalau nggak ada angkanya, dibakar tuh uang. Mereka sudah membuat sistem angka. Dan angka itu biar disenengin, harus bernilai. Lalu dibuatkan bank. Dari bank tadi, bank angkanya tinggi, happy, luar biasa dan bahkan sombong mungkin. Angkanya rendah, mulai rendah diri dan stres. Statistik angka kematian dikasih, ketakutan. Ternyata iman manusia di dunia itu ditentukan oleh angka. Saya rasa jemaat di sini bukan ditentukan oleh angka, tetapi bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Amin. Tolong dipahami betul-betul. Dan bagikan kepada sahabat-sahabat yang kita temui di luar. Jangan sampai banyak jiwa yang terhilang dengan sia-sia. Tidak berperang, tidak ngapa-ngapain. Tahu-tahu karuan kan kalau berperang. Tetapi inilah peperangan roh namanya. Setiap hari adalah peperangan roh. Perang-perang yang lain mah itu sebenarnya perang-perang yang dibikin. Karena di baliknya ada duit. Kalau nggak ada duit, nggak ada yang mau perang. Duit itu memang yang bikin orang perang. Ya. Dan selalu ada panitianya. Selalu ada panitianya. Biasa kan kalau mau kawinan orang selalu butuh event organizer. Event organizer pasti butuh untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Pasti. Jadi ini di sini kuncinya. Nah, kalau tampakan luar atau tubuh kita ini hanya refleksi daripada pancaran jiwa. Jiwa ini kayak proyektor. Nah, ini kan dipancarkan oleh proyektor nih. Nah, itulah jiwa kita. Jadi jiwa kita ini. Nah, tubuh kita inilah tubuh gambaran karena yang dipancarkan di sana. Jadi apa yang misalnya dirasakan sakit oleh dunia dibuat terminologi itu penyakit. Sebenarnya itu bukan penyakit. Diimani penyakit jadilah sakit. Jadi sebenarnya itu bukan penyakit. Itu adalah refleksi dari hanya rasanya yang kita bilang sakit. Tetapi itu adalah gambaran bahwa jiwa kita ada yang nggak beres. Jiwa nggak beres dari mana? Selnya lagi lemah atau rusak. Inilah yang mempengaruhi imun kita. Sel kita. Kalau sel kita kuat, gak ada yang bisa hancurin kita. Karena sel ini punya kekuatan supranatural kepada Tuhan. Tiba-tiba Bapak bisa terbang. Tiba-tiba Bapak bisa bilang, itulah yang dibilang apa? Tuhan tuh selalu. Makanya sering-seringlah perkatakan firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi. Kita gak akan terantuk. Karena ketika kita bicara tentang firman Tuhan, ada roh, ada kekuatan surgawi ke dalam kehidupan kita. Amin. Praktekkan ini, jangan cuma amin. Kalau kita praktekkan, ini pasti akan terbukti. Karena ketika berbicara firman Tuhan, ada roh di situ. Roh yang memberikan kekuatan, roh yang memberikan kasih, roh yang memberikan roh ketertiban. Kalau kita cuma ngomong-ngomong aja, terus menerus, bukan cuma sekarang, terus naik mobil, nyalain lagu-lagu firman Tuhan. Dengerin firman Tuhan. Mau tidur dengerin firman Tuhan. Besok bangunnya beda. Jangan isi telinga kita dengan gosip. Ini yang saya maksud. Jangan isi mata kita dengan hal-hal yang buruk. Jangan dengarkan hal ini yang memprogram kita. Ini ada rohnya. Mendengar, mencium, mendengar. Itu dia pakai ilmu itu. Kita suruh dengar terus. Dan alat yang dipakai oleh mereka adalah gadget. Supaya ini selalu ada di muka kita. Dan kita bodoh sekali. Gadget ini yang pegang ibu, yang menyenangkan itu. Segala sesuatu yang menyenangkan bukan berarti itu baik.
gadget itu, tapi tidak ada orang yang mau dengar. Orang bilang, tapi kan. Memang iblis hebat. Dia akan selalu memberikan 1001 alasan kepada kita untuk tidak bisa melepaskan dosa kita. Berapa banyak yang selingkuh, cerai gara-gara gadget? Banyak, tapi pakai terus. Karena itulah sistem dunia dikuasai oleh mereka sekarang. Sistem dunia. Berapa banyak yang melakukan hal-hal yang tidak bagus dengan gadget? Kita pernah semua melakukan. Karena apa? Kita dibodohi. Kan gak ada yang lihat. Dia ngelihat. Yang punya sistem itu ngelihat. Dia udah kayak Tuhan. Dia catat kita punya dosa. Di mana? Di data centernya. Data center itu adalah tempat mencatatnya dosa kita yang ada di gadget. Tetapi sel ini melaporkan dosa kita yang dicatat di surga. Sel. Apa yang dicatat? Catatan jiwa kita. Karena jiwa ini ketika selnya mati, tubuh jasmani mati, jiwanya hilang, catatannya sudah di print out di surga. Tinggal nanti kita tunggu kapan kita paham ya? Semoga ini bisa memberikan pemahaman nanti kalau, dan cara mereka selalu apa? Repetition. The most basic programming on mind control is repetition. Selalu dia ulang-ulang. Seperti apa? Buktinya apa? Angka. Diulang-ulang kita udah hafal. 10, 5, pasti gue lebih tinggi. Kan gitu. Misalnya gini, program. Kursi untuk duduk. Begitu untuk duduk kita ganti meja, udah gak terima ini. Itulah di program. Jadi sel kita ini sama persis. Bukan sama persis, ditiru oleh mereka, sekali lagi mereka, karena mereka yang hebat. Tiru dan gak pernah dibuka bahwa sel kita ini seperti pita kaset. Merekam semua sel. Seperti sebutkan Pancasila, satu, ketuhanan, nggak pakai otak lagi, nggak pakai mikir. Itulah sel. Bagaimana caranya bisa gitu? Ulang terus. Seorang anak kecil 1 sampai 7 tahun, dia masa hipnosis. 7 tahun ke atas, itu dia repetition, pengulangan dari apa yang hipnosis yang udah dia lewat. Itu fase daripada pembentukan jiwa manusia. Pahami ini, kalau nggak paham. Nah, sel manusia terdiri dari 50 triliun sel. Dan setiap satu sel terdiri dari 1,4 volt listrik. Jadi kenapa kita punya hidup dihidupkan oleh gelombang? Karena di tubuh kita ternyata ada listrik. Lihat orang yang sakit yang periksa jantung, dia ada gelombang. Semuanya gelombang. Nah, jadi kalau ada serangan roh jahat, kalau ada yang mati terus dibawa ke rumah sakit, bahasanya apa? Serangan jantung. Tapi apakah sanggup dia menyampaikan bahwa itu serangan jantung berasal dari apa? Gak akan. Tidak akan pernah bisa. Tetapi itulah yang akan disampaikan supaya apa? Supaya semua bisa dimonetize. Semua persoalan hidup kita selama ini rupanya, sekali lagi rupanya karena saya baru dikasih tahu Tuhan, rupanya semua dibuat masalah supaya semua jadi uang. Makan dikasih yang gak beres, akhirnya kita rusak, kita punya organ, begitu levernya kena, kasih obat lagi, tambah rusak, sakitnya doang hilang, tapi akar masalahnya gak pernah bisa kita selesaikan, makin rusak. Artinya apa? Sebenarnya kita ini bisa panjang umur, di luar dibunuh, kecelakaan, atau dipanggil Tuhan. Kita bisa panjang umur. Makanya kenapa firman Tuhan mengatakan usia manusia 70 tahun 80 bonus. Ternyata Tuhan tahu bahwa kita akan dikerjain seperti ini. Supaya kita keluar dari rencana Tuhan. Dan kita ikutin. Kita imanin tuh 70, 80. Ya udah, bener-bener tuh begitu sudah 60, 50, ya kayaknya gue 10 tahun lagi. Imani. Jadi firman Tuhan ada yang boleh diimani, ada yang tidak boleh. Jangan imani yang program salah, ya. Masa program mengimani ketakutan, jangan. Berikutnya, lanjut. Ini cara saya ngajar, bukan khotbah ya. Menyampaikan apa yang Tuhan bukakan ke saya. Karena ini sendiri saya yang bikin. Cari di mana-mana bukunya nggak ada. Ini genuine Tuhan kasih saya. Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau kita mau memahami kehidupan, kita harus memahami 3 unsur sekaligus. Tubuh, jiwa, dan roh. Selama ini dunia memisahkan ilmunya. Ilmu tubuh sendiri, ilmu jiwa sendiri, ilmu roh sendiri. Nggak nyambung. Jaka sembung bawa golok. Akhirnya masing-masing ribut dengan egonya ilmu masing-masing. Yang ini ribut dengan ini. Yang ini juga sama. Yang ini tidak masuk di alam roh. Hanya belajar pakai otak. Gak bisa. Akhirnya apa? Karena punya gelar, sombong. S1, S2, S3. Begitu ada ketakutan, berhikmat. Lucu. Harusnya kita disiapkan untuk kayak pelatnas, untuk dipersiapkan untuk dikirim ke tengah-tengah serigala. Amin. Jadi begitu ada begitu, kita yang maju. Jangan begitu ada ini, kita juga ikut mendelep. Perhatikan,
ada hal yang memang harus kita perhatikan. Banyak orang menjadi takut mati karena tidak mengerti. Karena mati adalah alam supranatural, dunia yang misteri. Kenapa orang takut mati terus bukan disuruh ibadah sebanyak-banyaknya, malah kita dibikin takut bukan kepada yang membuat kita hidup. Harusnya kita takut kepada yang membuat kita hidup. Ya sudah, nggak apa-apa. Ini adalah saatnya kita membangun mesbah, kita membangun gereja-gereja di dalam diri kita masing-masing. Kesempatan sebelum waktunya tiba, kita diperhadapkan kepada pilihan yang sangat sulit. Saatnya kita untuk mempersiapkan diri, membangun mesbah masing-masing. Karena apa? Apa yang kita selama ini andalkan, entah itu organisasi atau apapun juga, tidak akan menyelamatkan kita. Atau apa yang tertera di dalam KTP kita, tidak akan bisa menyelamatkan kita. Kita justru dibuat dikotomi, kita justru dipisahkan dengan saudara-saudara kita yang lain. Seolah-olah kita yang hebat, kita anak Tuhan. Enggak, semua anak Tuhan. Keliru. Inilah cara dunia membangun organisasi-organisasi yang hanya apa? Menyombongkan masing-masing, memfitnah satu dengan yang lain. Yang Tuhan sama sekali tidak mau. Hancurnya dunia ini gara-gara tidak bersatu. Coba kita bersatu, iblis takut. Tetapi itulah cara strategi iblis untuk membuat kita terpisah-pisah. Coba bersatu semua. Wow, karena Tuhan maunya apa? Kita bersatu. Bukan seperti sekarang, merasa hebat karena katanya anak Tuhan. Ini terminologi-terminologi yang dibuat berdasarkan doktrin-doktrin dunia yang menggiring kita menjadi orang-orang yang tidak mulia di depan mata Tuhan. Semuanya mulia kok. Kawan-kawan atau saudara-saudara yang di seberang juga itu mulia kok. Mereka juga dibikin bingung dengan doktrin-doktrinnya. Kita juga dibikin bingung dengan berbagai doktrin-doktrinnya. Saya berbicara netral karena saya bukan dari pendidikan apapun juga. Kawan kita yang Buddha yang mana sama. Ya, tugas kita bukan menyelamatkan jemaat saja. Semua yang lahir dari Tuhan. Kita berasal dari Allah. Tetapi dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Kita semua berasal. Kita siapa? Semua. Seolah-olah cuma kita yang anak Tuhan. Keliru Pak Pendeta. Keliru. Ini yang membuat kenapa tidak aman dunia ini. Karena sudah dibangun konsep teori. Sebentar. Saya balik lagi sini. Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau rohnya kuat, iman kuat, selnya pasti kuat. Jadi ini selnya sentral. Bagaimana bisa menerima kuasa Allah kalau selnya rusak dalam tubuh kita? Ini misteri sekali, misteri tapi ini fakta. Jadi kalau selnya kuat, karena makan makanannya benar, karena tidak diracunin, tidak dirusak, maka pasti imannya ke Tuhan kuat. Ini iman otomatis. Hikmat juga datangnya kalau selnya bagus. Sel ini connect langsung ke Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, sel ini yang menampung, menerima. Sampai di sini paham? Sel ini yang ini. Jadi kalau imannya kuat, pasti imun kuat. Sel ini sentral sekali. Iman ini di sel. Nah sel ini selama ini yang dirusak. Inilah sel gambaran Tuhan. Gambaran Tuhan di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Itu di sel. Bahasa Ibraninya itu T-sel. Gambaran, imajinasi, atau citra. Makanya image of God. Kalau orang beriman harus mengimajinasikan Tuhan di dalam benaknya, pikirannya. Kalau tidak, nggak bisa kita. Imajinasikan terus, makin lama makin tajam. Jadi ini semuanya permainan pikiran. Ini adalah peperangan pikiran. Mereka kasih imajinasi, wow gambar ini. Gambar apalah semua itu. Di mana-mana di seluruh pelosok. Supaya apa? Nancep di kepala kita. Itu gambaran yang kita diprogram. Coba nggak ada tuh gambar. Matiin televisi. Hilang dia tuh gambar. Taruh gambar Tuhan Yesus. Lebih baik televisi kita dikasih gambar Tuhan Yesus. Oh iya, nggak apa-apa. Gambar ilustrasi nggak apa-apa. Gambar ilustrasi itu cara memvisualisasikan. Mereka juga begitu, visualisasikan gambar-gambar yang banyak tajam-tajamnya itu. Apakah mereka lihat? Bohong, mereka nggak lihat. Boleh ditantang tuh, suruh lihat. Nggak ada mereka bisa lihat. Itu yang saya bilang visualisasi. Ya, merasionalisasi sesuatu dengan cara visual yang tidak realita menjadi realita. Itulah yang cara membangun opini. Seperti kita membangun opini tentang Yesus, kita membangun opini tentang itu. Tetapi kalau yang tulus, yang kitanya nyaman, kitanya damai. Tetapi kalau nggak tulus, bukan dari Tuhan, kalau nggak kudus, pasti tidak membuat kita damai sejahtera. Karena ada kepentingan, ada firmannya kok, cuman nanti kalau buka panjang. Mementingkan diri sendiri, kepentingan-kepentingan, dan ada ketidakadilan.
Berikutnya, bagaimana ketakutan dapat membinasakan kita? Hosea 4 ayat 6. Cuma satu kuncinya. Umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentang firman Allah. Lanjut. Bagaimana ketakutan dapat membinasakan hidup kita? 2 Korintus 4 ayat 4. Apa dan siapa penyebab orang tidak percaya binasa? 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi begitu banyak sekarang yang terbutakan oleh ilah zaman ini. Apa ilah zaman ini? Banyak faktornya. Ada mamon, ada juga karena cari muka, ketakutan dengan kekuatan sistem, akhirnya pada tertutup dan mencari kenyamanan dunia, mempertahankan sesuatu yang sementara, ujung-ujungnya mati juga, bukan mencari kekekalan. Itu yang terjadi. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, bagaimana cara dunia merubah kita, memprogram kita? Di sini, kita ini homo imago Dei, terus pecah jadi dua. Homo hominisisius dan homo homini lupus. Seharusnya kita berkembang ke arah homo homini socius. Manusia menjadi teman bagi manusia lainnya. Tetapi dunia memprogram kita menjadi homo homini lupus. Manusia menjadi serigala manusia yang lain. Enggak apa-apa mereka ini kan. Enggak apa-apa mereka merencanakan seperti ini. Tetapi kalau mereka merencanakan seperti itu, tetapi kita menyiapkan diri untuk diutus sebagai domba-domba ke tengah serigala, gak ada masalah. Pada saat seperti ini, kita akan sanggup menghadapinya dengan hati yang tidak takut dan gentar. Amin. Tetapi kalau kita tidak siap, gemeter. Orang gemeter nggak punya tenaga. Orang nggak punya tenaga pasti gubrak, pasti KO. Udah pasti. Lihat kehidupan kita. Kita dipisahkan. Padahal ada moto, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang dicerai-beraikan berarti kita siap-siap runtuh. Nah, kalau bersama-sama kita bergandengan tangan, maka kita akan kuat. Tetapi sekarang banyak fenomena di mana kita mulai diprogram tanpa sadar. Ya, bersalam-salaman saja sudah tidak mau. Ya, saya harus buka di sini. Kekuatan di sini. Ini ada kekuatan luar biasa yang pernah dicontohkan oleh Tuhan Yesus ketika dia baru keluar dari air dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, diangkat seperti ini. Kalau kita bisa merasakan tangan kita, ini ada kekuatan seperti ketarik. Ini bisa berjam-jam tanpa capek. Karena saya tidak pakai kekuatan. Ada kekuatan Tuhan yang memegang. Dan saya merasakan itu. Jangan main-main dengan tangan ini. Karena tangan ini adalah untuk menerima dan memberi. Kenapa bukan kaki? Tangan ini. Dan tangan yang sama menerima kekuatan dari surga. Kenapa tenaga? Tidak ada juga di Alkitab suruh lipat tangan. Yang ada sebenarnya angkat tangan. Terima ini. Terus terima dari kekuatan dari surga. Dan tumpang tangan. Bagikan, impartasikan. Itu yang Tuhan mau. Jangan begini, akhirnya kita tidak punya kekuatan. Akhirnya kita selalu mengandalkan, Pak Pendeta tolong doakan. Padahal kalau kita ini sendiri, ada kekuatan yang kita terima. Imani itu, imani dan hidupi di dalam keseharian kita. Jangan kita cuma mengandalkan pendeta. Jangan. Karena saat ini, kita sudah sulit ketemu dengan pendeta. Sudah sulit. Ya, jadi jangan begini. Bagaimana kita bisa menolong ketika tangan kita begini? Ya. Masa saya mau memberikan sesuatu kepada sahabat saya, ini ambil, nggak bisa. Apalagi begini, sopannya di mana? Tetapi itulah program yang sedang dibangun kepada kita supaya kita apa? Kekuatan kita menjadi hilang. Seperti apa? Simpson digunting rambutnya dan banyak hal. Jangan keluar dari gambaran Tuhan. Kenapa Tuhan itu kalau mau menyembuhkan, dia usap, dia sentuh, dia pegang pundaknya. Kenapa kita justru keluar dari gambaran Tuhan? Kenapa kita jadi bodoh? Dan kita gampang binasa karena kita bodoh, kita membiarkan kebodohan itu. Jangan biarkan kebodohan itu. Jangan bilang amin kalau masih saya lihat banyak yang bodoh. Percuma, Bu. Ini yang saya bilang, kita hidup dalam jasmania. Yang harus berbicara ke Tuhan bukan mulut. Nih sel kita nih, sel.
Yang tadi saya selnya bicara ke Tuhan. Mulutnya bilang ini tapi ininya apa iya enggak? Itu nggak bisa bohong. Sel kita ini jujur. Saya bisa buktikan bahwa sel kita ini jujur. Kalau kita takut, sel kita itu badan kita akan lemah. Tetapi dunia ini menggiring kita supaya kita menjadi orang-orang munafik dan kita menjadi orang-orang pembohong. Contoh, saya tanya, ibu datang dari mana? Saya dari pasar, padahal ibu dari warung misalnya. Mulutnya bicara seperti itu, kenapa? Karena dia berpikir bahwa saya tidak melihat dia dari mana. Jadi dia boleh jawab dari mana saja. Tetapi selnya tidak bisa bohong. Dan itu yang tercatat di surga. Inilah cara dunia membuat kita tidak paham. Sehingga kita, kalau orang tidak lihat, ya udah kita bisa berbuat apa saja. Kita tidak sadar bahwa sel kita laporan terus setiap detik kepada Tuhan. Itu yang dunia tidak ketahui dan tidak pernah dibuka. Saya buka di sini. Kenapa? Ini saat-saat yang krusial sekali yang harus kita sampaikan. Jangan main-main. Saya juga sendiri belum tentu selamat. Tetapi saya dikasih tahu begini, saya harus sampaikan. Yang Tuhan inginkan sampai enggak kita ke garis finish. Bukan kita yang mengawalinya dengan gegap gempita, tetapi kita enggak sampai ke garis finish. Contoh seperti ketika seorang yang ada di sebelahnya Tuhan Yesus ketika disalib. Di saat-saat terakhir dia katanya penjahat. Tetapi dia cuma bilang ketika engkau berada di surga ingatlah aku. Selesai. Saat ini juga kau berada di sana. Mendingan yang seperti itu. Daripada yang hidup gegap gempita dengan segala macam banyaknya. Jangan bermain dengan jumlah. Saya melihat banyak sekali yang bermain dengan jumlah. Oh jumlahnya pengikutnya banyak. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau melihat hati. Yehezkiel pasal 32. Nyanyian ratapan mengenai Firaun. Pada tahun ke-12 dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Firaun Raja Mesir dan katakanlah kepadanya, engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa, tetapi engkau seperti buaya di laut. Sungai-sungaimu kau buat berbuih. Engkau mengeruhkan airnya dengan kaki dan menggelompar dalam lumpur sungainya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku memasang jaringku menangkap engkau dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak dan mengangkat engkau di dalam pukatku. Kuhembaskan engkau ke tanah, kulemparkan engkau ke padang, dan ke atasmu kusuruh hinggap segala burung di udara. Dengan dagingmu kukenyangkan binatang-binatang seluruh bumi. Dagingmu kubiarkan berhamburan di atas pegunungan. Lembah-lembah aku penuhi dengan bangkai-bangkaimu. Bumi kuberi minum darahmu yang mengalir. Ya, juga gunung-gunung dan alur-alur sungai akan penuh dengannya. Waktu aku membinasakan engkau, langit akan kututup, dan bintangnya kubuat berkabut. Matahari kututup dengan awan, dan bulan cahayanya tak disinarkan. Semua yang bersinar di langit akan kugelapkan demi engkau. Kegelapan kudatangkan atas tanahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku menggelisahkan hati banyak bangsa. Kalau aku membawa kamu sebagai tawanan di tengah bangsa-bangsa, ke negeri-negeri yang belum kamu kenal. Aku akan membuat banyak bangsa kaget melihat engkau, dan raja-rajanya akan menggigil melihatmu. Kalau aku menetak-netakkan pedangku di hadapan mereka, mereka akan gentar terus-menerus, masing-masing demi hidupnya pada hari kesudahanmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, pedang Raja Babel akan datang atasmu. Aku akan membuat khayalat pengikutmu berbahan oleh pedang para pahlawan. Semuanya yang terganas di antara bangsa-bangsa, kecongkakan Mesir akan dipatahkan, dan khalayak pengikutnya semua dipunahkan. Semua binatangnya akan kubinasakan dari tepi sungai-sungai besar. Kaki manusia tidak lagi mengeruhkannya, dan di dalamnya tiada hewan menggelompar. Maka airnya akan kucernihkan, sungai-sungainya akan kubuat mengalir seperti minyak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada saat Mesir kujadikan sunyi sepi, juga habis dilenyapkan segala isi negeri, dan semua penduduknya habis kumusnahkan. Mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Inilah ratapan yang seharusnya dinyanyikan. Kaum perempuan bangsa-bangsa akan menyanyikannya. Mereka akan menyanyikannya atas Mesir dan atas seluruh rakyatnya yang banyak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada tahun ke-12 dalam bulan pertama, pada tanggal 15 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, perdengarkanlah suatu ratapan. Engkau bersama kaum perempuan bangsa-bangsa yang hebat, mengenai khayalak rame di Mesir, dan turunkanlah mereka ke bumi yang paling bawah,
menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dari siapakah engkau lebih cantik? Turunkanlah dan berbaringlah bersama orang-orang yang tidak bersunat. Mereka akan rebah di tengah orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan seluruh rakyatnya yang banyak akan telentang bersama dia. Orang-orang berkuasa yang gagah perkasa beserta pembantu-pembantunya akan berbicara mengenai dia dari tengah dunia orang mati. Mereka telah turun dan telentang, orang-orang yang tidak bersunat itu, yang mati terbunuh oleh pedang. Di situ Asyur dengan semua sekutunya, sekelilingnya terdapat kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang. Kuburnya ditentukan pada bagian yang terdalam dari liang, dan kumpulan pengikutnya terdapat sekeliling kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Di situ Elam dan sekeliling kuburnya, seluruh rakyatnya yang banyak, mereka semuanya mati terbunuh, rebah oleh pedang, yaitu yang tanpa disunat turun ke bumi yang paling bawah, yang dari pihaknya menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Di tengah orang-orang yang mati terbunuh, disediakan tempat tidur baginya dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya. Mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang, oleh sebab ketakutan terhadap mereka sudah ditimbulkan di dunia orang-orang hidup, dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Mereka ditempatkan di tengah orang-orang yang mati terbunuh. Di situ Meseh dan Tubal dengan seluruh rakyatnya yang banyak, sekeliling kuburnya. Mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang, sebab mereka menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup. Mereka tidak dibandingkan bersama pahlawan-pahlawan yang mati rebah pada zaman dahulu, yang turun ke dunia orang mati bersama segala senjata perangnya, dan yang pedang-pedangnya ditaruh orang di bawah kepalanya, serta perisai-perisai terletak di atas tulang-tulangnya. Sebab ketakutan terhadap pahlawan-pahlawan itu meliputi dunia orang-orang hidup. Engkau akan telentang di tengah orang-orang yang tidak bersunat, bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Di situ Edom, raja-rajanya, dan semua pemimpinnya yang ditempatkan dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Walaupun mereka kuat, mereka dibandingkan dekat orang-orang yang tidak disunat, dan dekat orang-orang yang turun ke liang kubur. Di situ pemimpin-pemimpin dari utara, semuanya mereka, dan semua orang Sidon, yang dengan malu turun dekat orang-orang yang mati terbunuh. Walaupun dengan kekuatannya, mereka sudah menimbulkan ketakutan terhadap mereka. Mereka dibandingkan tanpa disunat dekat orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang yang turun ke liang kubur. Firaun akan melihat mereka semuanya, dan ia akan merasa terhibur dengan nasib khalayak ramai yang mengikutinya. Firaun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup, maka ia dibaringkan di tengah orang-orang yang tidak disunat, dekat orang yang mati terbunuh oleh pedang. Firaun dengan seluruh khalayak ramai yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yehezkiel pasal 33. Nubuatan pengharapan bagi Israel. Tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa, dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka, dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu.
Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripada aku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur, bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung, pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya, pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya, dan ia berbuat curang. Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya, serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, aku akan menghakimi kamu, masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Berita kejatuhan Yerusalem. Pada tahun ke-11, sesudah pembuangan kami, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 5 bulan itu, datanglah kepadaku seorang yang terluput dari Yerusalem dan berkata, kota itu sudah ditaklukkan. Maka kekuasaan Tuhan meliputi aku pada malam sebelum kedatangan orang yang terluput itu, dan Tuhan membuka mulutku pada saat menjelang kedatangan orang yang terluput itu pada pagi hari. Mulutku sudah terbuka dan aku tidak bisu lagi. Israel berkeras hati di negerinya dan di pembuangan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan ini, yaitu yang di tanah Israel, berkata begini, Abraham adalah seorang diri, tatkala ia mendapat tanah ini menjadi miliknya, tetapi kita banyak, tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, kamu makan daging dengan darahnya, kamu melihat juga kepada berhala-berhalamu, dan kamu menumpahkan darah. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Kamu bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kekejian, dan masing-masing mencemari istri sesamanya. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Katakanlah begini kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan akan mati rebah oleh pedang, dan orang-orang yang di padang akan kuberikan kepada binatang liar menjadi makanannya, dan orang-orang yang di dalam kubu dan gua akan mati kena sampar. Tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuat tanah ini musnah dan sunyi sepi.
oleh karena semua perbuatan-perbuatan mereka yang keji yang mereka lakukan. Dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa, bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan di pintu rumah-rumah, dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun, dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh, engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu, dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Kalau hal itu datang, dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.